Aurora tumbuh dewasa di hutan terpencil di bawah asuhan peri baik hati yang menjaganya dengan penuh kasih sayang. Dia tidak pernah mengetahui asal-usulnya sebagai putri kerajaan. Namun, membuat video animasi cerita seperti tadi tidaklah sesulit yang kalian bayangkan. Semuanya akan serba mudah dengan adanya bantuan AI. Cukup copy paste saja dari ChatGPT ke website AI, kita bisa membuat cerita yang sangat menarik dan mudah. Dan untuk kalian yang tidak punya laptop atau PC, tetap bisa kok buat video cerita dari AI. Gimana caranya? Ayo kita langsung saja ke tutorialnya. Let's go. Langsung aja di sini kita hanya membutuhkan sebuah browser, kalian terserah mau browser apa ya. Nah, kita tinggal klik saja di kolom pencariannya di sini ChatGPT. Nah, di sini kita menggunakan dua tools untuk membuat alur ceritanya ya. Nah, kita pilih yang ini chat.openai.com. Silahkan kalian sign dulu melalui akun Google kalian. Nanti kita tinggal masukkan perintahnya di sini. Dan untuk tools yang kedua, kita masuk aja ke simbol plus yang di sini, kita tambahkan halaman baru di Google Chrome-nya ya. Dan tinggal klik saja di kolom pencariannya Artflow. Ini pilihnya ya, artflow.ai. Nah, kita akan lihatkan ke tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awalnya. Kita tinggal tekan saja Start Now yang ada di pojok kanan atas. Tunggu aja proses loadingnya dan kita harus sign in terlebih dahulu atau registrasi terlebih dahulu. Di sini kita sign in with Google biar lebih cepat ya sahabat. Dan silahkan kalian pakai akun Google kalian untuk masuk ke aplikasi ini. Oke, tunggu saja prosesnya. Setelah itu kita centang yang ini. Lalu klik accept. Yang ini ya. Oke, tunggu lagi untuk proses loadingnya. Lalu di sini kita diminta keterangan kita sebagai apa? Sebagai penulis, sebagai edukator atau teacher, sebagai YouTuber atau influencer, atau di sini ada video editor. Nah, apabila kalian untuk edukasi, kita tekan saja yang ini ya. Edukator atau teacher, kita klik continue. Nah, lalu tujuan kita membuat konten di sini untuk apa? Kalian tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, contohnya di sini aku pakai content for education yang ini ya. Kita klik continue. Setelah itu kalian tahu Artflow dari mana? Silahkan kalian tekan saja. Oke, kita klik get started. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Untuk membuat videonya, pertama-tama kita masuk aja ke simbol strip yang ada di pojok kiri atas. Setelah itu kita pilih image studio. Kita tekan di belakang halamannya ya. Nah, kita pilih new image yang ini ya. Kita pilih dulu untuk, nah di sini ada beberapa pengaturan ya. Di sini untuk pengaturan yang ini kita klik saja general. Nah, untuk ukurannya di sini karena untuk edukasi video YouTube, di sini kita pilih aja 3:2. Silahkan kalian sesuaikan menurut kebutuhan kalian. Dan di kotak sini nanti kita masukkan perintah atau skripnya di sini ya. Setelah itu di sini ada select style. Select style di sini kalian bisa tambah add style. Nah, kita pilih di sini ada banyak sekali untuk apa ya? Untuk nanti hasil generate-nya. Di sini aku pilih saja untuk 3D cartoon dan aku tambahkan satu lagi. Pakai storybook. Nah, silakan ini kalian sesuaikan aja. Lalu untuk perintahnya di sini kita kembali lagi ke ChatGPT ya. Oke, kita kembali ke halaman ChatGPT dan aku di sini sudah memberikan perintah ke ChatGPT seperti ini. Tuliskan cerita tentang seorang putri kerajaan yang dibuang kini kembali merebut kerajaannya. Dan ChatGPT sudah membuatkan alur ceritanya ya. Di sini ada satu paragraf, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 paragraf. Oke, di sini kita berikan perintah untuk kepada ChatGPT-nya yaitu translate ke bahasa Inggris. Seperti ini ya. Kita kirimkan. Dan ini adalah hasilnya. Nah, nanti skrip ini kita salin dan pastikan ke Artflow karena Artflow belum bisa voice maker-nya dari bahasa Indonesia. Bisa sih, kita bisa pacemaker sendiri, tapi kita harus update dulu ke premium. Jadi kita ikuti aja untuk bawaannya di sini
bagusnya untuk bahasa Inggris dulu ya. Nah, oke, kita salin seperti ini ya, tandai, kita klik salin. Kita masuk lagi ke halaman Artflow. Tekan agak lama di sebelah sini, lalu kita klik tempel. Setelah itu kita pilih flow yang ada di bawah ya. Kita tunggu aja proses generate-nya. Nah, apabila kita tidak sesuai yang kita inginkan untuk foto-fotonya, bisa kalian minta ulang generate lagi ya sahabat. Nah, ini adalah hasil yang pertama. Lalu untuk scenes kedua atau paragraf kedua, kita lakukan yang sama. Kita masuk ke simbol panah yang di bawah ini ya. Kita kembali lagi ke ChatGPT, kita salin paragraf kedua. Seperti ini. Kita klik salin. Masuk lagi ke halaman Artflow. Nah, ini jangan lupa hapus dulu ya untuk skrip yang pertama tadi, yang perintah yang pertamanya kita hapus terlebih dahulu. Kita klik tempel. Lalu tekan flow. Oke, di sini aku coba untuk tidak pakai storybook ya. Kita tekan flow. Oke, kita tunggu untuk hasilnya. Nah, ini adalah hasil pencariannya dan lakukan hal yang sama sampai kalian selesai, sampai ke dialog skripnya sampai habis ya, from-nya sampai habis dialog dari ChatGPT. Tadi kan ada 8 paragraf, silakan kalian masukkan hal yang sama seperti tadi ke ChatGPT dulu, lalu kita salin. Akan kita sekarang paragraf ketiga ya, kita salin seperti ini. Kita masuk lagi ke Artflow. Kita pastikan di sini dan klik flow dan tunggu saja proses generate-nya. Silakan kalian lakukan hal yang sama sampai from atau script alur ceritanya habis ya sahabat. Nah, ini sudah ada ya sahabat. Oke, selanjutnya apabila kalian sudah selesai sampai dengan paragraf terakhir, anggap saja selesai ya. Lakukan saja hal yang sama seperti tadi berulang. Nah, ini adalah ada di My Gallery ya, di atas tadi untuk foto-foto yang kita generate tadi. Nah, nanti kita akan buatkan videonya dari foto-foto itu ya, dari gambar itu. Masuk ke simbol strip yang ada di atas, pilih video studio, kita klik dan tab di belakang halamannya ya. Di sini kita punya 100 kredit atau 100 token ya. Pilih new video yang ada di pojok kanan atas. Nah, apabila seperti ini artinya kan mode mobile itu tidak bisa, sebenarnya di HP itu belum bisa diakses. Kita akali saja, masuk aja ke simbol yang ada di pojok kanan atas, simbol merah ya. Nah, untuk masing-masing HP itu beda ya. Kita pilih situs desktop, kita centang dan kita refresh lagi dan ini adalah hasilnya. Jadi apabila kita tidak bisa mengaksesnya dari HP, maka HP-nya kita setting dulu untuk situs desktopnya dan ini adalah hasilnya. Dan di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada menu script. Jadi nanti kita upload fotonya di sini, upload gambarnya di sini dari setiap scriptnya atau scenes pertama, scenes kedua nanti kita atur di sini ya, sahabat. Ini ada di sini ada karakternya ya, karakter orang yang sedang membawakan alur ceritanya. Bisa kalian pilih saja. Kalian juga bisa memasukkannya foto pribadi dan yang ketiga di sini ada menu dialog yaitu suara voice over-nya atau yang mendubbing dialog-dialog yang kita masukkan skripnya di sini ya, di alur ceritanya. Dan di sini ada efek. Jadi supaya gambarnya terlihat lebih hidup seperti video animasi, kita bisa menambahkan efek di sini. Nah, oke, langsung saja di sini kita mulai dari skrip yang pertama. Kita masuk ke menu skrip ya dan kita klik gambar yang ada di kiri. Ini adalah gambar yang sudah kita generate tadi. Nah, kita sebelumnya baca dulu ke ChatGPT. Di paragraf pertama itu menceritakan apa? Nah, contohnya seperti ini. Nah, di paragraf pertama ini mencontohkan pada zaman dahulu di sebuah kerajaan jauh ada seorang putri cantik bernama Aurora. Jadi dia diusir oleh si penyihir jahat. Jadi kita pilih di sini tidak ada penyihirnya ya. Jadi kita cari saja untuk generate si Auroranya dijauhkan dari istananya. Misalkan yang ini.
Kita klik saja, nanti kita lihat di bagian layar sini, dia akan berubah. Nah, seperti ini ya. Atau kalian mau ganti, tinggal klik saja foto yang lain, nanti layarnya akan otomatis berubah dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah itu kita masuk ke dialog. Nah, di sini kita bisa memilih, kita masukkan dulu, kita pastikan untuk dialog yang bahasa Inggrisnya ya. Paragraf pertama dari bahasa Inggrisnya kita tekan agak lama seperti ini, lalu tandai, kita klik salin. Kita masuk lagi ke art flow. Nah, di bagian bawah fotonya atau bagian bawah gambarnya kita klik agak lama, lalu klik tempel. Dan di sebelah kiri ada voice over-nya. Kita bisa pilih untuk siapa yang berbicaranya. Di sini banyak sekali karakternya, bisa kalian pilih. Ya, ini untuk lebih besar kita zoom aja seperti ini. Kita bisa juga menyetel satu persatu mendengarkan suara dari karakter-karakter yang membawakan itunya ya, narasinya. Kalian tinggal pilih saja, nanti tinggal klik. Nah, tinggal klik nanti akan berubah warna menjadi biru seperti ini. Itu artinya kita sudah berhasil memilih untuk voice over-nya. Oke, langkah selanjutnya. Kita bisa menambahkan skrip lagi dengan menekan simbol di sini di atas ya. Nah, kita tambahkan dulu ini efek supaya lebih hidup. Kita klik ke menu efek. Nah, di sini ada menu efek, kita coba satu persatu ya. Nanti akan ada pergerakan, lihat di layar gambarnya. Nah, ini seperti ini ya. Dia nggak diam untuk gambarnya. Nah, ini hasilnya. Nah, silakan kalian pilih efek menurut kalian yang sesuai dan yang kalian inginkan. Oke, aku pilih yang ini saja untuk efeknya. Oke, yang ini ya. Nah, kita klik simbol ini untuk menambahkan scenes kedua atau paragraf kedua yang tadi. Kita pilih dulu gambarnya tentang apa di scenes keduanya atau adegan kedua ya, untuk adegan ceritanya. Nah, kita kembali lagi ke ChatGPT. Di sini kita blok lagi seperti ini ya, lalu kita klik salin, masuk lagi ke art flow. Kita tekan agak lama lalu paste di sini. Ya, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai paragraf terakhir ya. Sama untuk pengaturannya. Dan anggap saja ini adalah paragraf terakhir. Saya sudah ada di ending video, dan untuk menyimpannya kalian tekan saja simbol yang ada di sini ya. Ini kita membutuhkan token, dan di sana untuk tokennya sudah ada ketentuannya. Dan kita disuruh memasukkan untuk judulnya, judul ceritanya. Oke, tinggal kalian klik simbol sini saja. Selanjutnya, kita tunggu aja proses loadingnya seperti ini ya sahabat. Nah, apabila sudah selesai, ini akan muncul seperti ini, ada lagi menu. Apabila klik ya titik tiganya, kita bisa mengeditnya kembali atau menghapusnya. Nah, untuk melihatnya kita tekan atau ketuk satu kali, kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Kita bisa play terlebih dahulu untuk hasil video yang kita buat. Nah, untuk menyimpan ke galeri HP, kalian tinggal klik aja download yang di sini, kalian pilih menu downloadnya dan tunggu aja sampai tersimpan di galeri HP kalian. Dan ini adalah hasilnya ya. Once upon a time, in a distant kingdom, there was a beautiful princess named Aurora. She was the sole heir to the throne. Ini hasilnya But one fateful bahasa night, Inggris an karena envious kita evil tadi witch judulnya stole the ke throne bahasa from the Inggris. royal family Nah, and kita banished bisa Aurora from the pakai palace. bahasa kita dengan voice over kita, Aurora grew bisa up in a pakai voice secluded maker, forest atau kita under the care of masukkan narasi kind-hearted dengan fairies who watched over rekaman her diri with kita love. sendiri ya. She never knew her Nah, true kalian identity bisa as the edit pakai princess, but CapCut, her powers pakai and goodness Canva, of heart atau grew stronger alat over editor time. lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Once Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan jauh, terlahir seorang putri cantik bernama Aurora. Ia adalah pewaris tunggal tahta kerajaan. Namun suatu malam, seorang penyihir jahat yang iri hati mencuri tahta dari keluarga kerajaan dan mengusir Aurora dari istana. Aurora tumbuh dewasa di hutan terpencil, di bawah asuhan peri baik hati yang menjaganya dengan penuh kasih sayang. Dia tidak pernah mengetahui asal-usulnya sebagai putri kerajaan.
Aurora berhasil merebut kembali tahta kerajaannya. Dia menjadi penguasa yang bijaksana, menegakkan hukum yang adil, dan membawa kemakmuran serta kedamaian bagi seluruh kerajaan.